apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan terseret 5 meter saat mempertahankan tasnya dari pejabret di Jalan Letkol Iskandar. 4 tersangka kasus korupsi bibit buah di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditahan Kejaksaan Negeri, sedang 1 tersangka lainnya masih buron. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu siapkan anggaran 1,3 miliar rupiah untuk merawat rumah ibadah. Kita ke informasi pertama, berhati-hatilah saat berada di jalan umum karena seorang perempuan menjadi korban penjamretan di Jalan Letkol Iskandar, Kota Palembang. Meski penjamret gagal mengambil barang milik korban, namun korban terseret 5 meter hingga mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh. Kasus penjamretan di Kota Palembang sudah mengkhawatirkan hingga membuat warga resah. Belum lama ini seorang perempuan menjadi korban penjamretan di Jalan Letkol Iskandar. Penjamretan ini bermula saat korban hendak mengambil barang di dalam mobilnya yang terparkir di tepi jalan. Tak lama kemudian muncullah 2 penjamret menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menyerempet korban dan merampas tas korban. Korban yang saat itu berusaha mempertahankan tasnya terseret sejauh 5 meter hingga korban mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh. Meski demikian, 2 pelaku gagal menjamret tas milik korban. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha menolong korban. Tubuh korban dievakuasi ke tepi sebuah ruko. Tadi mau ngambil hadiah, cuman memang pas itu kepegang, tiba-tiba ada yang narik. Memang pas sebelum dia parak tadi tuh, pas nak parak aku tahu dia nak narik tas, jadi aku mesti pegang kuat-kuat. Saya itu nah, jadi tidak dapat. Dari mana ke mana tadi, Mbak? Dari sebelah situ. Korban berencana akan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah retail minimarket di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin dirampok. Kedua pelaku menggunakan atribut ojek daring saat beraksi. Akibat perampokan ini, pihak minimarket rugi hingga belasan juta rupiah. 18 November sekitar pukul 11 malam, 2 perampok yang menggunakan atribut ojek daring menyambangi salah satu minimarket di Jalan Palembang Betung, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dengan membawa senjata tajam, mereka masuk ke dalam minimarket yang saat itu akan tutup. Berhasil masuk ke area dalam minimarket, kedua pelaku langsung mengacungkan senjata tajam ke arah 2 pegawai minimarket yang berada di meja kasir. Mereka meminta kepada kedua pegawai menunjukkan letak berangkas dan memaksa mereka membukanya. Seluruh uang penjualan belasan juta rupiah digasak pelaku. Polisi menunggu laporan resmi dari pihak korban untuk selanjutnya masuk ke tahap penyelidikan. Masih menunggu laporan dari korban juga, Bang? Saat ini masih menunggu dari pihak korban untuk membuat laporan resmi ke Polres Banyuasin. Bang, berapa kerugian Bang yang dialami oleh minimarket? Saat ini masih terdata sekitar 18 juta rupiah. Pihak kepolisian akan membentuk tim gabungan dari Reskrim Polsek Talang Kelapa dan Satreskrim Polres Banyuasin ke lokasi perampokan, mencari alat bukti dan petunjuk untuk mengejar pelakunya. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Tak terima sepeda motornya disenggol pengendara lain hingga terjatuh. Seorang pria di Palembang terlibat cekcok dengan warga yang menolongnya. Bersih tegang terjadi karena korban menuding warga membiarkan pengendara yang menyenggolnya kabur. Seorang pengendara sepeda motor terlibat cekcok dengan warga di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang. Cekcok ini dipicu karena pengendara tersebut tidak terima motornya disenggol oleh pengendara lain hingga korban dan anaknya terjatuh. Bukan berterima kasih, pria ini justru memarahi warga yang telah menolong anaknya. Ia menuding warga membiarkan pengendara yang bersenggolan dengan korban dibiarkan pergi. Kecelakaan ini berawal saat korban dan anaknya akan melewati jembatan.
Saat hendak naik ke jembatan, pengendara yang berada di depan korban tiba-tiba berjalan mundur, menyenggol sepeda motor korban hingga korban dan anaknya terjatuh. Melihat korban terjatuh, pengendara yang menyenggolnya justru kabur. Gitu nih saling ada yang ngerem mendadak, ada yang mau kan. Jadi tersenggol dikit kali. Namanya kalau larami tersenggol dikit pasti jumpa kan. Iya. Jadi kita nyala ke sana siko. Jadi ini Posisi ini sama ada anak kecil. Kita aman dulu anak, itu yang penting. jadi tidak ada yang ini. Yang ngalah bapaknya yang Ada yang ngalah. Jadi sama-sama senggolan motor. Senggol-senggolan tadi, disenggol oleh yang lain juga posisinya tuh. Meski sempat memanas, namun cekcok ini dapat dilerai oleh polisi yang sedang melintas. Kedua belah pihak yang bersitegang sepakat berdamai. Akibat kejadian ini, lalu lintas di Kompleks Olahraga Jakabaring sempat macet panjang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah mobil bak terbuka menabrak sebuah warung yang berada di pinggir jalan kawasan Pelaju, Kota Palembang. Diduga kecelakaan disebabkan karena sopir belum mahir dalam mengemudikan kendaraannya. Tegal Binangun, mobil nomor rumah warga. Sebuah warung yang menjual makanan di kawasan Jalan Tegal Binangun, Pelaju, Palembang hancur berantakan usai ditabrak mobil pickup pada Jumat pekan lalu. Sopir mobil sempat tidak sadarkan diri. Akibat kejadian ini, 3 orang warga sedang makan di warung ikut terkena sasaran hingga menderita luka ringan di tubuhnya. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikemudikan Agus Susanto itu baru saja membeli makan siang. Namun saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba ada warga menyeberang jalan. Sopir yang terkejut lalu membanting setir ke kiri sehingga menghantam warung yang menjual makanan. Diduga sopir belum mahir dalam mengemudikan kendaraannya. Rencananya mau pulang ke lokasi tempat kerja, sudah beli nasi apa tadi. Nah, di sini mungkin tanpa disadari karena kalau kami dapat informasi yang mengendara ini, sopir ini bukan sopir batangan atau sopir yang sebenarnya, melainkan salah satu anggota mereka rekan kerja. Mungkin karena panik dan lain sebagainya, sehingga terjadilah peristiwa tersebut, kecelakaan ini, yang bisa kita katakan mobil menabrak sebuah warung yang di situ memang sedikit ramai. Untuk menghindari amukan warga, mobil diamankan ke rumah ketua RT setempat yang lebih aman. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.